Selamat sore Tribuners, kembali lagi dengan saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Surakarta dengan Pak Agus Wuryanto. Ya, selamat sore Pak Agus. Selamat sore rekan-rekan dan sahabat semuanya. Bagaimana Pak kabarnya Pak untuk hari ini? Baik, sehat. Ada semuanya rekan masyarakat Indonesia khususnya. Bagaimana? Tribun juga sehat-sehat semuanya. Siap, Pak. Di sini sehat selalu Pak di sini Pak dengan teman-teman di Tribun Solo dan Tribun semuanya Pak di sini Pak. Ya, Pak, ini bisa diceritain nggak sih Pak selama kan ini kan masuk 2 bulan ya Pak, 2 bulan pandemi corona di Kota Solo sendiri. Nah, Satpol PP sendiri selama 2 bulan ini sudah melakukan apa aja sih Pak untuk menertibkan membantu ketertiban masyarakat di Kota Solo gitu Pak? Jadi selama COVID-19 yang melanda di pandemi seluruh dunia dan khususnya di pemerintah Kota Surakarta, ini banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menarik dan unik untuk orang Indonesia, orang khususnya di Kota Surakarta. Bahwa pandemi ini adalah melanda semua orang. Namun kita sudah membuat surat edaran dari Wali Kota, menindaklanjuti dari Kapolri dan Perintah Presiden kaitannya dengan menjaga jarak COVID-19 ini untuk selalu pakai masker, menjaga jarak, dan tidak membuat kerumunan. Namun juga seninya di situ. Sudah diingatkan satunya ganti. Ya saling seperti itulah orang kita. Ya. Nah Pak, ini istilahnya dalam menertibkan masyarakat sendiri khususnya di Kota Solo ini kan kendalanya atau istilahnya di alam itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau kami tidak sayang ke kendala, karena kami menyadari bahwa masyarakat kita itu tingkat pendidikannya, tingkat pengalamannya berbeda, kemampuannya juga berbeda. Dan kalau mengingatkan kepada masyarakat kita itu mesti bahasanya urusannya perut, urusan ekonomi. Nah, namun kita sebagai pemerintah, tugas sebagai pemerintah antara lain ya kita mengingatkan banyak orang yang melanggar. Contohnya kemarin jadi viral itu Jack, karena katanya itu bahasanya kejem atau melarang orang berjualan. Tidak, kita ini hanya menjaga jarak, mengingatkan dengan surat edaran Wali Kota, kemudian kita memberikan sosialisasi dengan memasang stiker. Tapi apa yang terjadi? Terbalik, pemerintah bisanya melarang tetapi tidak memberikan solusi. Ya, tapi kita karena kita pemerintah ya kita dengan sabar, dengan santun tetap melayani masyarakat kita. Uniknya di situ. Nanti hari ini tempat itu diingatkan. Pas pada waktu kita mengingatkan, mereka mau. Tapi lain waktu kita pindah tempat, mereka pun juga berubah kembali. Itulah orang-orang kita. Pak, kemudian dari pengalaman yang di Sijek sendiri yang kemudian viral juga ya Pak ya. Nah, kemudian kan sempat ada kecaman juga ya Pak ya, istilahnya dari media sosial. Itu gimana Pak itu Pak? Nggak apa-apa. Memang masyarakatnya saya katakan, kalau kecaman kita dianggap biasa saja. Orang itu kan ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau mereka yang setuju, pasti mereka yang tahu, menyadari tentang fungsinya pemerintah mengingatkan kepada masyarakat dalam rangka mencegah COVID atau mencegah corona yang berkepanjangan agar segera memutus mata rantai itu segera selesai. Mau kita seperti itu. Kemudian masyarakat juga yang tahu, menyadari, mereka iya, enggak masalah, setuju. Tetapi masyarakat yang tidak memahami benar, mereka selalu menyemplung, ya enggak apa-apa, itu memang tugas kita kok.
Gak apa-apa, yang penting kita tetap sabar, ikhlas, kita tetap 24 jam mengingatkan kepada masyarakat kita. Kita kan ada aturan-aturan surat edaran wali kota, contohnya kalau toko modern tutup jam 8, kemudian untuk PKL atau pedagang H tutup jam 11, buka jam 5. Itu maksudnya hanya untuk memutus mata rantai segera selesai, supaya kita segera terbebas dari corona. Namun ya itulah suka dukanya, demikian. Nah Pak, kemudian dari kan ada pembatasan jam operasional ya Pak, sampai jam 8 ya Pak ya, kalau nggak salah jam 8 malam ya Pak ya. Nah Ya. kemudian dari selama 2 bulan ini Pak, apakah ada yang istilahnya Anda kutip itu bandel gitu Pak? Gimana? Ada? Ada istilahnya yang hotel atau angkringan dan semacamnya itu istilahnya melebihi jam pembatasan jam operasional itu sendiri, itu ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ada, masyarakat itu contohnya aja nggak usah jauh-jauh, game online. Ya. Itu yang game online itu kita sudah batasi tutup jam 8, tidak boleh untuk siswa, pelajar. Apa yang terjadi? Di game online itu pintunya ditutup, ternyata di dalamnya banyak orang. Setelah itu kita masuk, kita dapati ternyata juga banyak siswa pelajar. Nah, disitulah kita mulai tertibkan. Anak-anak yang kita dapati di game online itu ya kita berikan pembinaan dengan membawa anak tersebut, kita karantina di kantor, kemudian orang tuanya kita panggil untuk membina anaknya tersebut. Itu contohnya yang game online. Kalau yang di teman-teman yang di rumah makan melebihi batas waktu jam 8 harusnya tutup, jam 9 sampai jam 10 dengan banyak alasan antara lain pembelinya masih banyak Pak. Nah itu tidak hanya itu, Pak sepi Pak, lagi mana kita mau makan apa? Itulah ke orang-orang kita, banyaklah seni itu bukan mengganggu, tapi itu seninya kita sebagai petugas. Asiknya di situ itu. Hanya untuk meyakinkan masyarakat gitu juga ya Pak ya berarti. Betul. Memang kita berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat. Namun di akhir-akhir ini teman-teman warga kita sudah antusias. Saya selalu terima kasih kepada semua masyarakat Kota Surakarta yang telah ikut berperan aktif. Yang mana dulu di awalnya memang banyak kecaman, banyak kritikan. Tapi di minggu-minggu kemarin, 2 minggu kemarin ini udah 95% banyak yang tutup, termasuk tempat karaoke itu patuh. Ya, dia tutup jam 8, ya benar tutup jam 8. Kemudian di akhir dia selesai tutup jam setengah 9 atau jam 9, karena itu masih tinggal pembayaran. Kita datangi ternyata, Pak ini tinggal bayar sudah selesai kok Pak, sudah tutup. Ini kan berarti kan kesadaran masyarakat kita juga sudah bagus. Terima kasih peran sertanya masyarakat juga ikut segera tuntas agar mencari ekonomi, mencari nafkah biar kembali seperti semula. Demikian. Oke. Pak, kemudian kan kemarin Pak Rudi sendiri, wali kota sendiri kan juga mendapati istilahnya kompleks Manahan itu istilahnya juga buat tongkrongan, masih ada tongkrong yang menongkrong di daerah situ gitu Pak. Itu gimana Pak ini Pak sebenarnya untuk kedepannya ini? Oke. Jadi begini, dulu di awal COVID ini memang Satpol itu sebelum ada COVID kan ada kita siagakan anggota 24 jam. Ada SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Namun setelah adanya COVID, karena kita harus patroli banyak tempat, Manahan itu kita tinggalkan. Apa yang terjadi? Merebaknya banyak orang sepedaan, banyak orang tongkrongan sampai jam 1 malam. Padahal pada waktu belum COVID nggak ada. Dengan adanya COVID kita tidak bisa jaga, tongkrongannya banyak sekali. Setelah kita berlakukan lagi dengan anggota kita siagakan 24 jam, sudah sepi kembali. Nah, dari harapan dari beliau yang terhormat wali kota, juga kita lapori juga sudah setuju dan sekarang sudah kondusif untuk Manahan. Oke Pak, selain dari yang nongkrong juga nih Pak, kan ojek yang istilahnya juga masih menunggu juga kan, istilahnya juga ada kerumunan istilahnya juga. Itu gimana Pak untuk yang ojek sendiri? Teman-teman yuk
ojek online itu juga ojol juga kok sudah kita himbau itu terutama kan di sudut di timur Polresta, perempatan timur Polresta itu lampu merah itu mereka juga sudah menggunakan masker, kemudian mereka juga jaga jarak. Awalnya mereka kan berkerumun minum makan di situ. Nah, kita berikan pembinaan, kita berikan sosialisasi, paham? Akhirnya mereka pun juga jaga jarak dan pakai masker itu teman-teman dari ojek itu. Oh, oke. Pak, selain nongkrong dan istilahnya juga yang ojek online juga ya Pak ya. Ini kan pendidikan sendiri itu pun misalnya juga diadakan di rumah ya Pak ya. Nah, kemudian apakah Satpol PP sendiri itu istilahnya menemukan beberapa siswa gitu istilahnya keluar rumah itu atau gimana gitu Pak istilahnya pada pemberlakuan gimana? Itu uniknya saya juga malah jadi heran. Berhari-hari bermalam-malam dulu belum ada COVID, mereka ini tidak ada sepedaan, tidak ada orang lari-lari. Lah sekarang kok malah dengan adanya COVID ini malam-malam ada orang lari-lari, malam-malam banyak sepedaan. Awalnya tidak pakai masker, sekarang malah justru sepedaan malam sampai pagi itu ada terus. Ini gimana ini teman-teman? Kesadarannya juga masih kurang. Malam malah ada yang jalan-jalan. Tadi contohnya saya lihat ada wanita ada 4 anak di jalur lambat Manahan, jalan lari-lari jam malam itu, celana pendek, kaosan, lari-lari di jalur lambat, kan lucu. Jadi himbauan dari wali kota itu masyarakat masih kurang. Namun masih ada kelebihan lagi dengan adanya ini ronda luar biasa di sudut di mulut dan semuanya teman-teman pada ronda, malah justru di rasanya itu tutupi sekat-sekat nyekat-nyekat untuk menghindari kita. Itu kelebihannya masyarakat kita. Kalau yang siswa sendiri itu Pak istilahnya diapakan sih Pak sebenarnya kalau misalkan ketahuan tidak melakukan belajar sebenarnya apa sih Pak yang istilahnya kemudian PP? Jadi pas yang kita dapati bolos, bukan bolos ya, harusnya kan dia belajar di rumah, belajar dari rumah, tapi kenyataannya dia malam minggu naik sepeda sampai kumpul-kumpul, contohnya di Manahan ada sekitar 21 anak, ada anak-anak remaja SMP kelas 2, kelas 3, SD kelas 6, itu kita dapati. Akhirnya ya kita hukum, kita bawa ke Mako, kita bawa ke kantor. Nangis itu juga, saya juga heran kok orang tuanya kok ya membiarkan saja. Tapi setelah kita bawa ke kantor, orang tuanya kita undang, juga minta maaf, mereka juga merasa salah, merasa lalai. Karena ya anak-anak sekarang itu yang dikekang malah tambah jadi, yang dibiarkan dia juga biasa saja, kan repot. Ada yang kemarin kita terakhir, 2 hari terakhir itu pelajar yang lulusan di salah satu sudut kota, kita kedapati, akhirnya kita absen, kita data, kemudian kita berikan pembinaan dengan push up. Malam itu ya sudah, kita kan adalah pembinaan dalam rangka pendidikan. Demikian. Iya. Lulusan tuh Pak itu ditemukannya di mana ya Pak ya? Yang mana? Yang terkait yang lulusan tadi itu Pak. Nah, di daerah mana ya? Daerah alun-alun selatan, atau tepatnya sekitar Keraton. Saya punya itu, videonya juga punya itu. Meski itu dilakukan meski ada imbauan untuk tidak ada konvoy ya Pak ya. Iya, itu juga hura-hura tapi tidak bermotor. Dia di dalam salah satu tempat, pakai seragam, bajunya diceti,
baju putih itu sudah cat warna-warni itu, ya kita dapati itu. Akhirnya ya kita bina, kita panggil orang tuanya. Nah, untuk jumlahnya berapa kemudian zaman istilahnya kan siswa yang kemarin tahun itu? Sekitar 15-an orang. 15 orang itu ya Pak ya. Sekitar pukul 20.00 malam hari ya malam Pak hari. Ya? 3 jam setelah pengumuman ya Pak ya, berarti ya Pak ya itu ya Pak. Betul sekali. Karena juga ada laporan masyarakat, jadi peran serta masyarakat juga bagus. Peran serta masyarakat partisipasinya tinggi sehingga kita dapati karena juga laporan dari masyarakat. Pak, untuk selain ada pengalaman menarik gak sih Pak selama kemudian selain itu Pak yang misalnya selama pandemi corona ini Pak? Kalau karena kita ini sudah terbiasa melakukan penertiban, yang menarik, yang unik ya tadi, yang biasanya itu malam tidak ada sepedaan, sekarang malam banyak orang bersepedaan. Yang kedua, malam hari itu belum ada orang lari-lari, sekarang malah banyak orang lari-lari. Nah, banyak orang jalan-jalan, itu yang jadi masalah buat kita. Yaitu uniknya kita seperti itu yang menarik. Saya juga bertanya dalam hati, ini kenapa kok malah seperti ini? Teman-teman ini seperti apa masyarakat kita ini? Itu uniknya di situ, itu yang menarik di situ. Nah Pak, kemudian untuk langkah kedepannya dari Satpol PP itu akan semacam apa Pak untuk di pandemi corona ini sendiri Pak? Ya, karena kita ini kan tidak mau kecolongan. Jadi pemerintah dalam hal ini Satpol PP selaku penegak perda yang mau melihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada baik TNI, Polri, Denpom, kita melakukan penghimbauan secara rutin, patroli bersama-sama, berganti, dan dikala itu nanti gabungan sudah selesai, patroli kita juga jalan sendiri, dari Polri juga jalan sendiri. Jadi kita tidak mau kecolongan, 24 jam kita patroli. Teman-teman dari kepolisian juga sama, teman-teman dari TNI juga sama, semuanya patroli bergantian sehingga Solo tidak pernah sepi untuk patroli. Jalan itu mobil berseliweran, istilahnya mobil-mobil rotator, entah itu biru, entah itu hijau, itu teman-teman semuanya ikut bertanggung jawab. Pak, kemudian itu kan dijumpai juga kan istilahnya masih ada game online ya Pak tadi yang istilahnya beroperasional gitu ya Pak. Nah kemudian kalau kan juga ada istilahnya rental PS juga, PS gitu juga. Nah itu sebenarnya untuk PS dan game online sendiri yang kemudian istilahnya melanggar batas jam operasional sendiri yang ditetapkan oleh Pemkot Solo sendiri, itu sebenarnya sanksinya itu akan semacam apa sih Pak sebenarnya Pak? Sanksinya baik, kalau kita kan selalu membina. Ya di sisi lain kalau kita memberikan sanksi tegas, memang teman-teman mohon maaf, rata-rata game online itu masih banyak yang belum berizin. Dan mereka yang berusaha di game online itu mohon maaf, anak-anak remaja atau sekelas masih mahasiswa, dia ingin cari sampingan. Nah itu, sehingga mereka juga banyak yang tidak berizin. Kalau mau kita sanksinya dengan tutup juga kasihan. Makanya kita ya selalu memberikan pembinaan terus-menerus supaya mereka untuk patuh pada aturan. Jadi kita tidak sampai pada bagian sanksi apa-apa. Tapi kalau yang wedangan itu jelas sanksinya. Diambil tikernya. Kalau tikernya sudah hilang tetapi masih ada kursinya, dia masih berkerumun, ya kursinya terpaksa kita amankan, bukan kita ambil, bukan kita minta, tetapi kita tertibkan. Justru kalau KLB sudah dicabut silahkan diambil,
tugas kita supaya segera memutus mata rantai. Jadi tidak banyak berkerumun. Persepsi saya rakyat kecil sudah susah dibikin susah. Nah, dia tidak sadar kalau ini sebenarnya juga untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan kita sendiri, kepentingan kita bersama. Nah, kalau sudah bahasa perut, dia itu menghalalkan segala cara. Dan cara tadi berdebat, ngajak berdebat, masyarakat susah, masih bikin susah. Gitu. Nah, ini. Tapi kita juga tidak marah, ya biar aja lah masyarakat. Padahal sudah dapat edaran, sudah dapat stiker, sudah dapat sosialisasi. Seperti itu. Itulah masyarakat kita. Ya Pak, untuk yang tadi game online sendiri kan tadi ada yang tidak berizin gitu ya Pak ya. Itu jumlahnya yang di Kota Solo sebenarnya itu ada berapa sih Pak untuk yang game online yang tidak berizin itu sendiri? Hampir 80% yang tidak berizin. Dari berapa totalnya Pak? Dari sekitar 70-an game online. Hampir 50-an yang tidak berizin. Hampir 50 game online yang tidak berizin di Kota Solo sendiri ya Pak ya. Betul. Itu berarti istilahnya untuk sanksinya tadi tidak ada istilahnya pencabutan izin gitu nggak ada ya Pak berarti ya Pak? Kalau kita, mohon maaf, kita mau cabut izinnya, lawang dia aja tidak punya izin, mau kita tutup gimana? Ya aja kita ingatkan, ya kita yang greteh, kita yang telaten, kita izin. Tapi kalau memang terpaksanya, ya mohon maaf, kita tutup, tapi selama ini juga belum ada sih, hanya teman-teman kita undang, kita berikan pembinaan dengan undangan. Tapi setelah kita undang di kantor, teman-teman sadar dan mengikuti aturan pemerintah kota. Itu. Jadi kalau kita di lapangan, kita dapati, kita tidak mau banyak berdebat dan tidak mau banyak bicara. Saya harapan kami, perintah kami, berikan surat undangan, berikan surat teguran untuk datang ke kantor. Nanti kalau sudah ketemu saya, kita komunikasikan, kita berikan pembinaan yang lebih detail. Disitulah teman-teman menyadari, mohon maaf Pak. Nah, akhirnya juga besok saya lagi, ya benar tidak diulangi benar. Itulah uniknya orang-orang kita. Pak, ini terakhir Pak, apakah ada pesan khusus untuk warga Kota Solo gitu Pak? Baik, para pemirsa dan pendengar budiman yang baik hati, yang saya cintai dan saya banggakan, masyarakat kita Kota Surakarta. Ayo kita bersama-sama untuk tidak banyak keluar, di rumah saja. Kami pemerintah yang di luar, kami yang mengamankan, kami yang di luar, Bapak Ibu, rekan-rekan semua masyarakat Kota Surakarta di rumah saja. Segera pandemi virus COVID-19 segera putus mata rantainya dan kita bisa beroperasional, bisa bekerja bersama-sama sedia kala, mencari uang, kerja, ekonomi kita supaya lebih baik lagi. Saya kira itu harapan dari pemerintah Kota Surakarta, khususnya Satpol PP untuk masyarakat Kota Surakarta yang tercinta. Demikian. Baik Pak Agus untuk sewaktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak untuk istilahnya sharing-sharing pengalaman dan istilahnya informasi-informasi yang kemudian harapannya bisa menjadi tambahan informasi dan istilahnya juga mendewasakan masyarakat Kota Solo sendiri di tengah pandemi Corona saat ini. Nah, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Ya, untuk Tribun sendiri, saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.